kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum dimulai, tolong pimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mulai belajar fisika hari ini, kalau kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih, Rakam. Ya. Selanjutnya silakan seperti biasa Sherlock di grup untuk presensi hari ini. Ya, kita lanjutkan materi. Hari ini kita bab baru ya tentang usaha energi dan daya. Hari ini kita bab baru tentang usaha energi dan daya. Pertemuan hari ini itu mengenai tentang usaha. Pasti kalian sudah tahu ya apa itu usaha? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang bisa buat kalimat dengan kata usaha? Abid, buat kalimat dengan kata usaha, Abid. Mungkin Budi berusaha mendorong meja. Budi berusaha mendorong meja. Menarik pintu. Usaha membuka pintu gitu ya. Iya. Ya, kalian intinya sudah tahu usaha itu apa, di benak kalian ada sudah mengerti kata dari usaha itu sendiri. Tapi apakah usaha yang kalian maksud itu sama dengan usaha yang kita bahas di dalam fisika ini? Materi ini usaha energi dan daya. Tujuan pembelajaran hari ini melalui pembelajaran materi usaha energi dan daya menggunakan model problem learning, kalian bisa definisikan usaha, memahami konsep, analisis besar usaha, menganalisis data, dan membuat grafik. Lembar kerja peserta didik yang saya kirimkan di grup. Saya berikan sebuah kasus. Yang pertama ada Andi mendorong meja dari belakang hingga ke depan kelas. Oke. Yang pertama ada Andi mendorong meja dengan mudahnya dari belakang kelas hingga ke depan kelas. Di satu sisi, kasus kedua ada Pak Budi itu mendorong lemari dengan sekuat tenaga, tapi lemarinya tidak bergerak. Yang ingin saya tanyakan dari kedua kasus itu, manakah yang lebih besar? Usaha yang dikeluarkan oleh Andi saat mendorong meja atau usaha yang dilakukan Pak Dedi saat mendorong lemari? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Usaha Andi, Pak, yang lebih besar karena mejanya bergerak. Kalau usaha yang dilakukan Pak Dedi kan nggak bergerak, Pak, itunya, lemarinya. Terima kasih, Raihan ya. Ada yang menjawab Pak Dedi? Keza? Saya, Pak. Ya, Keza dulu nih. Ya. Oke. Ini kita keep. Jadi ada Raihan sama Nurmandia menjawab A dengan Keza, dan mungkin ada yang lain juga menjawab B. Kita bahas dulu usaha dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Rajib ada? Ada, Pak. Ada. Oke, Rajib, saya ingin menanyakan, apa usaha kamu untuk terhindar dari virus corona, Rajib? Pakai masker, Pak. Memakai masker. Oke, sip. Pega ada? Ada, Pak. Ada. Pertanyaan yang sama, Pega. Apa usaha kamu untuk terhindar dari virus corona? Sering mencuci tangan. Sering mencuci tangan. Sip. Oke. Kalau misalkan saya bilang saya berusaha menghindari virus corona dengan rebahan, apakah itu boleh? Apakah itu suatu usaha? Saya menyatakan bahwa saya berusaha menghindari virus corona dengan rebahan di rumah. Apakah itu suatu usaha? Bukan, Pak. Itu bukan usaha. Usaha, Pak. Usaha, ya. Nah, di sini dari usaha beberapa yang disebutkan tadi untuk menghindari virus corona, itu nilainya ya semuanya benar, tapi bersifat kualitatif.
Maksudnya, kualitas siapa yang lebih bagus usahanya? Ya, kualitas yang memakai masker, usaha mencuci tangan selalu, itu kualitasnya lebih baik daripada yang hanya rebahan di rumah. Seperti itu pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana usaha dengan yang kita bahas di fisika ini? Oke, sebelumnya saya mau tampilkan video mengingatkan kalian tentang gaya usaha dan energi. Our topic for Suaranya muncul? Betul, Pak. today is force, work, Gaya, and energy. force, gaya, work, usaha, dan energi. Force is the push or pull applied on an object. Oke, dari video tersebut, apa yang bisa kalian ambil? Wisnu? Ini kayak harus dipanggil. Ya, Wisnu. Mana Wisnu? Apa yang bisa diambil dari video tersebut? Antara gaya, usaha, dan energi. Adanya gaya, Pak, Adanya gaya dan usaha. dan usaha. Yang lain? Pak, kalau menurut saya Ya. usaha itu berbanding lurus dengan gaya nggak sih, Pak? Usaha itu berbanding lurus dengan gaya. Dari video tersebut, yang mana yang menandakannya? Ini maksudnya kalau gayanya gede gitu, usahanya gede gitu ya. Ya, Pak. Ada lagi yang lain? Dari video tersebut tadi kan ada gaya, usaha, dan energi. Nah, fokus ke usahanya tadi. Ketika gaya dilakukan ke suatu benda dan benda tersebut bergerak, maka itu dinamakan usaha. Dan bisa diambil tadi W atau usaha itu sama dengan F-nya itu gaya, force, dan dikali S, perpindahan. Ini ya, W sama dengan F dikali dot S. Namun di sini yang saya ingin jelaskan bahwa gayanya ini adalah perkalian dot. Jadi di sini kalau sejajar, misalkan yang gambar pertama ini, gayanya lurus ke arah sana, dan perpindahan peti juga ke arah sini, maka W sama dengan F dikalikan S. Tapi kalau gayanya misalkan mobil mainan nih, biasanya kan ditarik ke arah sana ya, talinya, ya, F-nya. Tapi berpindahnya ke sini. Gayanya ke atas, agak miring, tapi berpindahnya ke sini. Nah, yang dipakai itu adalah gaya yang sejajar dengan perpindahannya. Ini, jadi di sini P sama dengan F cos theta dikalikan perpindahannya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, selanjutnya adalah melakukan penyelidikan. Di penyelidikan ini saya buat kalian ke dalam 5 kelompok. Jadi nanti sudah saya share nama-nama kelompoknya di grup WhatsApp. Nanti kalian masuk ke kelompok 1 sampai kelompok 5, masing-masing kelompok menyelesaikan ini. Ini ada sebuah data agar kalian lebih memahami hubungan dari gaya dengan usaha dan perpindahan dengan usahanya. Gitu. Ini ada 2 tabel. Ini tabel pertama. Oke, di situ nanti ada 2 tabel. Tadi saya kirim LKPD-nya juga. Sudah ada ini. Silakan didiskusikan sampai akhirnya membuat grafik. Oke, ikutin LKPD-nya ya. Oke, Pak. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum berdiskusi? Enggak ada, Pak. Oke. Berarti kalian kembali ke ruang utama, terus pilih kelompok 1 sampai kelompok 5. Ya. Silakan didiskusikan. Kita mulai presentasikan hasil diskusinya. Jadi gini, Pak.
kalau menurut analisa saya ya Pak, di sini kan ada gaya dan usaha. Jadi jika gayanya 100, usaha yang timbulkan ada 500. Usaha yang dibuat 500. Nah, di sini kalau kenapa saya bikin garis lurus? Karena gaya dan usaha ini berbanding lurus gitu Pak. Itu aja sih analisa saya. Oke, dari grafiknya bisa dilihat gaya dan usahanya berbanding lurus. Sip. Kalau yang satu lagi, grafik yang kedua, Rakam? Pak. Ya, gimana? Jadi kurang lebihnya sih sama yang di atas ya Pak. Cuma bedanya di sini cuma ada 0 aja gitu. Nah, sih Pak perbedaannya. Terima kasih, Sama Rakam. berbanding lurus dengan ya. Dari yang kelompok 1 dan kelompok 5 itu sudah sama ya hasilnya. Jadi bisa dikatakan gaya hubungannya itu berbanding lurus dengan usahanya. Jadi kalau gayanya besar, semakin besar maka usahanya juga besar. Dengan perpindahannya juga, kalau gayanya konstan, perpindahan semakin jauh maka usaha yang dibutuhkan juga besar. Oke, itu kesimpulannya ya. Nah, coba kita balik lagi sama permasalahan yang awal dengan Andi dan Bapak Budi. Andi dan Bapak Budi, gimana nih masalah yang di awal? Tadi sudah dijelaskan tuh sama Amar. Bedanya tadi 1, kalau tidak ada perpindahan maka usahanya apa? Tadi Amar? Usahanya 0 Pak. Usahanya 0. Itu. Oh, berarti yang meja, Pak. Yang meja, betul. Walaupun sudah sekuat tenaga Bapak Budi mendorong meja, tapi karena tidak ada perubahan atau perpindahan bendanya, maka usahanya 0. Oke, seperti itu. Tadi terjawab ya, bisa menyimpulkan ya. Oke, selanjutnya saya kirim evaluasi soal di grup WhatsApp untuk kalian kerjakan selama 10 menit. Oke. Baik, itu pertemuan kita hari ini tentang usaha. Sedikit lagi, coba menyimpulkan. Rizky Ramadan. Rizky ada? Rizky Ramadan, kita belajar apa hari ini? Apa yang kamu dapatkan? Rizky masih di mute. Iya, Pak. Ya. Belajar itu Pak, usaha, Pak. Usaha. Terus gimana hasilnya? Hasil yang tadi, Pak. Usahanya, maksudnya usaha itu apa? Gitu. Apa yang kamu simpulkan tadi? Kesimpulannya? Kesimpulannya jadi ngerti sih Pak saya, Pak. Dia ngerti. Oke. Tadi kalau tidak ada perpindahan benda, usahanya gimana, Rizky? Tidak ada perpindahan benda, Pak. Usahanya? Yang 0 itu bukan sih, Pak? Iya, walaupun gaya yang diberikan besar, tapi kalau bendanya tidak berpindah, usahanya 0. Oke. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Rakam, silakan berpimpin untuk berdoa. Oke Pak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa untuk pelajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.